semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek Speaking for Scientific Presentation dengan judul artikel Upaya Meningkatkan Kemampuan Baca untuk Referensi dalam Teks Bahasa Inggris Siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Palangkaraya melalui metode inference yang disusun oleh English Teacher Muhammadiyah Palangkaraya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niwayan Ekayani dari studi program Bahasa Inggris semester 4. Pada pembahasan awal, yaitu bagian pendahuluan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa untuk mata pelajaran bahasa Inggris, kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi berkomunikasi yang direalisasikan melalui 4 keterampilan berbahasa, yaitu speaking, reading, listening, dan writing. Dari hasil pengamatan dan penelitian keterampilan membaca siswa, khususnya siswa di SMP kelas 7 Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tahun pelajaran 2015-2016, mereka masih mengalami kesulitan dan kelemahan untuk mengerti isi bacaan maupun informasi dalam bacaan. Kesulitan terbesar adalah membaca reference atau reading for reference. Meskipun terdapat siswa telah menerima mata pelajaran bahasa Inggris sejak mereka berada di sekolah dasar dan mempelajarinya dengan alokasi waktu yang lebih banyak di SMP, dari hasil evaluasi diri dan refleksi hasil pembelajaran, terlihat bahwa penguasaan menjawab pertanyaan reference siswa kurang cukup. Dari pretest yang dilaksanakan untuk mengukur keterampilan membaca reference bagi kelas 7 atau kelas 1 SMP, ternyata tidak ada siswa yang mampu menjawab seluruh soal reference dengan benar. Penyebabnya antara lain, guru kurang mengembangkan model pembelajaran secara maksimal untuk meningkatkan penguasaan siswa dalam menjawab pertanyaan reference, khususnya dalam membaca reading for reference yang terkait dengan kata ganti orang atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai personal pronoun. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan keterampilan baca siswa dengan pengembangan kemampuan baca reading for reference melalui model pembelajaran yang menggunakan teknik inferensi, atau dalam penelitian ini juga dikenal sebagai inferring atau inference, agar memudahkan mereka memahami isi dan berbagai informasi bacaan reading for reference. Dengan menggunakan teknik inference, dengan teknik ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan reference. Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui yang pertama adalah peningkatan kemampuan siswa kelas 1 SMP Muhammadiyah Palangkaraya 2015-2016 dalam membaca reading for reference. Yang kedua adalah peningkatan nilai hasil belajar siswa kelas 7 atau kelas 1 SMP Muhammadiyah Palangkaraya secara individu dan klasikal dalam membaca reading for reference setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknik inference. Dan yang terakhir adalah peningkatan jumlah siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Palangkaraya yang mencapai KKM. Menurut Lotulab dalam Marsyah 2009 yang dikutip oleh Kartika Wulandari dalam Aspect of Reading Comprehension, yang menyatakan sebagai berikut. Reference is the word or phrase that is used either before or after the reference in the reading material. They are used to avoid unnecessary repetition of word or phrase. It means that such words are used to be a signal to the reader to find the meaning elsewhere in the text, or sometimes is the called pronoun. For example, once upon a time there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. They were very busy. She had to do all the housework. What does the word they in the sentence refer to?
The word they refer to her stepmother and stepsister. The word they is called reference because it's become pronoun to her stepsister and stepmother. Berdasarkan pengertian tersebut, membaca reference atau reading for reference dapat diartikan sebagai tindakan mencari acuan atau rujukan kepada sesuatu atau seseorang atas kata ganti atau dalam bahasa Inggris disebut pronoun dalam bacaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam penggalan bacaan Cinderella di atas, kata they disebut reference karena kata tersebut merupakan kata ganti dari kata stepsister dan stepmother, sedang yang dimaksud inference atau dalam penelitian ini juga disebut inferensi berasal dari bahasa Inggris inference dan dari bahasa lain atau bahasa Latin yang artinya dalam dan fair artinya membawa. Lebih lanjut, terdapat beberapa pengertian inferensi sebagai berikut. Yang pertama adalah proses logis atau konseptual dalam menarik makna dari satu pernyataan atau lebih. Yang kedua, simpulan yang dicapai. Yang ketiga, deduksi atau menarik sesuatu simpulan dari premis-premis yang diterima. Yang keempat adalah induksi, menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan intelektual yang diambil sebagai evidensi bagi kesimpulan. Teknik inferensi tampaknya merupakan teknik menemukan makna dalam teks. Untuk memahaminya, siswa perlu menemukan makna yang hendak dicari atau dalam bahasa Inggris dengan cara menerjemahkan terlebih dahulu, kemudian menemukan makna sesuai dengan konteks kalimat, karena inferensi dapat berarti sebagai proses yang dilakukan pembaca untuk memahami makna yang tidak diungkapkan secara tersurat. Setelah memahami makna sesuai dengan konteks kalimatnya, maka siswa dapat mengubah kalimat yang kata atau dengan ungkapannya akan dicarikan rujukannya dengan kata tanya, siapa, atau apa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Subjek penelitian akan diamati secara langsung ketika sedang mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kemudian akan diikuti dengan interview terhadap beberapa subjek yang dianggap layak datanya. Kedua langkah ini akan menghasilkan data kualitatif. Selanjutnya, peneliti juga akan melihat hasil ulangan harian siswa untuk mengetahui sejauh mana pencapaian KKM mata pelajaran bahasa Inggris oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran membaca yang dilakukan oleh guru. Dengan menggunakan teknik inference, data kualitatif akan menjadi data tambahan atas data kualitatif tentang siswa yang mendapatkan nilai tuntas dan siswa yang mendapatkan nilai tidak tuntas. Teknik data analisis data kualitatif ini akan dianalisis dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah reduksi, yang kedua adalah display data, yang ketiga pengambilan keputusan atau drawing decision. Hasil dan pembahasan. Pada permulaan atau pra-penelitian, peneliti perlu memastikan mengapa perlu diadakan perbaikan kemampuan siswa dalam membaca reference. Oleh karena itu, diperlukan data awal yang menggambarkan kemampuan awal siswa. Untuk itu, peneliti mengadakan tes awal dengan materi dan hasil sebagai berikut. Pada tabel tersebut telah tersedia bagaimana nilai awal siswa pada pretest pertama yang dengan rata-rata yaitu dengan nilai 7 dan banyak siswa yang mendapatkan nilai 0 dan ada juga beberapa siswa yang mendapatkan nilai 9, 4, 2 dan sebagainya. Kemudian dari hasil data tersebut
Peneliti mengadakan perbaikan dengan menerapkan teknik inference dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah guru memberikan tes deskriptif ragam lisan kepada siswa. Kemudian, secara berpasangan, para siswa menggarisbawahi dan membahas kata sulit yang digunakan dalam teks. Dalam bahas kosakata, siswa menggunakan pendukung berupa kamus atau sumber lain yang relevan. Membahas dan mengembangkan kosakata, tata bahasa, noun, verb, pronoun. Membahas struktur atau ciri-ciri teks seragam lisan. Pada tahap berikutnya, siswa secara berpasangan berlatih mengungkapkan makna dalam teks deskriptif dengan teknik inferensi atau dengan mengadakan infering atau inferensi. Kata ganti yang terdapat dalam teks. Dalam tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator dan sumber belajar karena pada saat ini guru menjelaskan dan melatih siswa menggunakan teknik inferensi untuk mengungkapkan makna sebagaimana dalam kajian teoritis dilanjutkan tahapan para siswa menjawab pertanyaan terkait dengan referensi dan diakhiri dengan bersama guru dan siswa memeriksa jawaban hasil inferensi hasil pembelajaran selama siklus pertama dan kedua, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Pada gambar 1 di atas juga menunjukkan bahwa tren kemampuan siswa selalu meningkat dari siklus ke siklus. Nilai kemampuan yang dimiliki oleh sebagian besar siswa dalam baca reading for reference pada awal atau pada saat para pra-penelitian dalam rentang 0-100 adalah di bawah 10, di mana menempati grafik tertinggi dengan jumlah 12 siswa. Tertinggi kedua dengan jumlah siswa 6 adalah nilai 20, dan yang ketiga adalah nilai 40 dengan jumlah siswa yang memperolehnya sebanyak 2 orang siswa. Artinya adalah sebagian besar siswa memperoleh nilai di bawah 10. Sebagaimana gambar 2, nilai tertinggi ditempati nilai 40, itu berarti bahwa jumlah siswa terbanyak memperoleh nilai 40. Disusul nilai 60 dengan jumlah siswa 6, ketiga nilai 30 dengan jumlah siswa 3, keempat adalah nilai 50 dengan jumlah siswa 2, dan begitu juga dengan nilai 90. Kemudian beralih pada gambar 3 juga menunjukkan bahwa pada siklus kedua jumlah siswa banyak adalah siswa yang memperoleh nilai 80, di mana ditunjukkan dengan grafik tertinggi dengan jumlah 12 orang, disusul jumlah siswa yang memperoleh nilai 60 yaitu 8 orang, dan yang terakhir adalah jumlah siswa yang memperoleh nilai 40 dan 90 dengan jumlah siswa masing-masing 1 orang. Peningkatan rata secara individu dan klasikal juga tampak pada gambar 4. Gambar 4 tersebut menunjukkan bahwa peningkatan rata terendah secara individu terjadi pada ZA, yaitu 1,5 kali dari kemampuan awal, dan tertinggi pada siswa berinisial IH dengan peningkatan sebesar 8,5 kali lipat. Peningkatan rata kemampuan secara klasikal juga terjadi. Gambar 4 menunjukkan rata peningkatan kemampuan siswa setelah 2 siklus mencapai rata 5 kali lipat. Peningkatan juga terjadi pada persentase jumlah siswa yang mencapai atau melampaui KKM. Kemudian pada gambar 5 memperlihatkan bahwa pada kemampuan awal tidak ada satupun siswa yang mencapai KKM karena 0% pada siklus pertama meningkat menjadi 9,5%, dan pada akhir siklus kedua jumlah siswa yang mencapai atau melampaui KKM sebanyak 60,9%. Kesimpulan dari data tersebut atau penelitian tersebut adalah berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan setelah penerapan teknik inference dalam penelitian ini,
dengan nama lain infering atau inferensi selama 2 siklus, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil penelitian memperlihatkan bahwa teknik tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam baca reading for reference. Yang kedua, secara individu, terjadi peningkatan dalam rentang 1,5 hingga 8,5 kali lipat, sedangkan rata kemampuan secara klasikal siklus 1 dan 2 terjadi peningkatan sebesar rata 5 kali lipat atau 500%. Ini menunjukkan bahwa teknik inference maupun meningkatkan kemampuan secara individu dan klasikal secara sangat baik. Yang ketiga adalah jumlah siswa yang melampaui KKM juga meningkat dari 0% dengan pada pra penelitian menjadi 9,5% pada siklus pertama, dan pada akhir siklus kedua jumlah siswa yang mencapai atau melampaui KKM sebanyak 60,9%, dan ini menunjukkan bahwa teknik inference cukup berhasil meningkatkan jumlah siswa dalam mencapai KKM.